Bismillah walhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Murid-murid semua, juga guru-guru yang kita muliakan yang hadir di pagi hari ini. Kita awalilah dengan membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Surat At-Tur, surat ke-52. Dalam kitab Tafsir Munir kita baca, sesampainya penghuni surga di surga, yang pertama kali mereka tanyakan adalah di mana bapak mereka, di mana ayah mereka, di mana ibu mereka, di mana anak-anak mereka dan cucu mereka. Lalu dijawab, mereka-mereka itu tidak sampai derajatnya, levelnya kepada level dan derajat kamu. Karena keimanan mereka, amal saleh mereka di bawah. Lalu sang anak berkata lagi, aku beramal untuk diriku dan untuk mereka semua. Kalau begitu, kata Allah, bapak ibunya, anak cucunya bawa ke sini. Lalu mereka dihimpun lagi di suatu surga, di suatu gedung yang indah. Juga ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Apa yang kita ambil daripada hadis dan riwayat itu? Bahwa seorang anak yang saleh, anak yang beriman, anak yang saleh, anak yang taat, dia dapat menaikkan posisi dan derajat orang tuanya, anak dan cucunya ke surga tertinggi. Meskipun amal saleh, ketaatan orang tuanya atau anak cucunya jauh di bawah dia, tapi lantaran rahmat Allah, maka orang tuanya, anak cucunya, alhaqna bihim, kami hubungkan dengan mereka lagi, kami pertemukan dengan mereka lagi di tempat yang tinggi di surga. Dan malaikat juga berdoa seperti itu. Apa doa malaikat? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka-mereka ini ke dalam surga, surga Adnin, beserta dengan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Itu doa malaikat. Dan malaikat itu terus dan senantiasa berdoa seperti itu.
untuk seorang yang beriman, seorang yang taat beramal saleh. Sekarang antum ini, bisalah dikatakan anak itu ada yang berguna, bermanfaat, menggembirakan orang tuanya hanya ketika hidup ini saja. Sebab anaknya berpangkat, berkedudukan, berjabatan. Anaknya kaya raya, statusnya, posisinya, orang penting. Sehingga orang tuanya bangga. Disebut-sebut, dibicarakan. Lalu anak berkirim kepada orang tuanya bikin rumah segala macam. Hanya sampai situ. Ya, tapi sang anak tidak ada punya sedikit pun ilmunya tentang agamanya, tentang syariat. Anaknya tidak ada berbekal untuk kehidupan setelah mati dan akhirat. Maka anak itu hanya bisa dibanggakan dalam kehidupan sekarang. Setelah orang tuanya mati, tidak sedikit pun anak itu lagi berguna. Karena anaknya tidak saleh. Anak yang tidak saleh, anak yang tidak taat, maka andaikan mereka berfaedah, berguna, sebatas itu saja. Setelah orang tuanya mati meninggalkan dunia, tidak ada lagi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa yang mengantar seseorang itu kepada kuburnya 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 tinggal. Yang 2 kembali itu hartanya. Tidak berfaedah, tidak berguna baginya lagi di kubur sana. Begitu juga keluarganya. Keluarganya juga tidak bermanfaat, tidak berfaedah lagi di kubur sana. Yang tinggal cuma amal. Tapi dalam hadis lain disebutkan, di antara yang selalu luhuk, berhubungan, bermanfaat, berfaedah kepada seseorang setelah dia mati, salah satunya adalah waladan sholihan tarakahu. Anak saleh yang ditinggalkannya. Orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia mempunyai anak saleh. Maka sepanjang anak itu beramal saleh, terus berfaedah, berguna, bermanfaat, dan menggembirakan orang tuanya di alam sana. Perlu antum ketahui, setelah kita mati, meninggalkan dunia, wafat, jasad kita dikuburkan di tanah. Lama-lama menjadi tanah. Itu jasad kita. Tapi yang kita, itu ruh, berada di satu tempat namanya barzakh. Di barzakh itu semua ruh berada yang telah mati. Dan ruh-ruh itu kita-kita ini yang tanpa jasad, bertemu-temu, bersua-sua, berjumpa-jumpa lagi. Jika kita tidak berada dalam kesengsaraan. Orang-orang yang berada di sana, di alam ruh sana, di alam barzakh sana, jika dia tidak mengalami kesengsaraan di alamnya, maka mereka bertemu-temu, berjumpa-jumpa. Kedudukan mereka berbeda-beda. Kedudukan yang tertinggi di Illin.
Levelnya ada level Rasul, level Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin, Abrar, dan seterusnya ke bawah. Kita bertemu-temu lagi. Nah, ketika bertemu-temu itu, ruh-ruh itu dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim, mereka juga bercita-cita, bernostalgia, dan juga berbangga. Nah, ada nanti orang yang membanggakan dirinya, anaknya setiap saat memberikan kiriman-kiriman kepadanya berupa doa dan amal-amal. Apa maksud kiriman amal? Setiap anak beramal saleh, otomatis orang tuanya mendapatkannya. Selama anak itu beramal saleh, orang tuanya mendapatkannya. Diniatkan atau tidak diniatkan. Disengajakan untuk orang tua atau tidak. Awaladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan termasuk doa. Kalau dalam hadis tadi, waladan salihan taraka. Di dunia ini, orang-orang kalau berjumpa, misalnya Abi ini berjumpa dengan Ustadz Hotma ini, sudah lama tidak ketemu. Bertemu-temu, pasti bertanya-tanya bagaimana kabar sekarang. Anak sudah berapa? Yang tertua di mana? Maka orang yang tertanya pasti membanggakan anaknya di sana, di sini, begini, bagaimana. Nah, di alam barzah sana juga begitu. Tapi alangkah hibahnya hati seorang tua, anaknya tidak bisa dibanggakannya di alam sana. Karena anaknya hanyalah manfaatnya untuk dunia saja. Tidak ada mendoakannya, tidak ada mengirim amal-amal yang dikerjakannya, tidak ada. Maka jadilah anak itu hanyalah kebanggaan orang tua sebatas selama hidup di dunia saja. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, status tinggi, gaji tinggi. Tapi setelah orang tuanya mati habis. Bahkan bisa jadi anak itu penyebab orang tuanya sengsara di sana. Maka anak seperti ini hanyalah anak yang berguna, andaikan ada, anak yang manfaat, anak yang dapat membuat orang tuanya senang, kalau ada hanya sebatas sebelum mati. Setelah mati tidak ada. Karena anak itu tidak saleh. Anak itu tidak taat. Anak itu tidak ada ilmunya dengan agamanya. Menyelenggarakan jenazah orang tuanya tidak mampu dia. Mendoa saja orang lain yang disuruhnya mendoa. Apalagi melakukan amal-amal saleh. Selesai anak itu. Orang tua di sana sedih. Ada orang tua-tua yang terus bergembira karena setiap saat dia dapat kiriman. Apa kirimannya? Anaknya berdoa untuknya, memintakan ampun kepada Allah untuknya. Apalagi anaknya rajin beramal, rajin berbuat, rajin melakukan berbagai macam kebajikan, ketaatan yang otomatis semua amal anak itu sampai kepada orang tuanya. Karena anak itu kasabnya orang tua. Anak itu begitu hasil usaha orang tua. Itu yang pertama. Ada juga anak yang membuat orang tuanya sengsara dunia dan di alam barzah serta di akhirat. Di dunia orang tuanya susah. Setelah orang tuanya mati, orang tuanya juga mengalami kesusahan. Di alam akhirat sana orang tuanya lebih susah lagi. Ini anak yang sedikit pun tidak bergunanya. Habis sekarang ini di hadapan antum semua memberikan tausiah, memberikan sedikit pesan-pesan kepada antum semua. Ini namanya amal saleh. Orang tua Abi sekarang sudah meninggal. Abah atau Haji Midras Samad, Datuk Maka dahulu gelarnya, kemudian Datuk Nan Tinggi.
Abi sedang seperti ini, dipampangkan, diperlihatkan kepadanya. Anakmu, sekarang begini dia. Dia senang, dia berbangga di alam sana. Karena dia punya anak, yang anaknya bisa berbuat amal saleh. Anaknya bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dia bahagia, dia senang, dan dia gembira. Dia mendapat kedudukan istimewa karena anaknya terus melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang dapat membuat orang tuanya senang dan bahagia, bangga di alam sana. Sama dengan antum semua. Biasanya antum sehabis subuh ini adalah tahfiz. Sebelum subuh, sebelum tahfiz, salat subuh berjamaah. Bahkan ada yang semalam tahajud. Ada yang 4:30 sudah bangun. Bahkan ada yang 4 tadi yang Abi lihat sudah bangun. Karena Abi jam 4 sudah bangun. Amal saleh, iya. Salat berjamaah, duduk mendengarkan tausiah ta'lim sedikit. Walaupun ada yang tidur, tapi yang tidur itu kan duduk tempatnya baik. Walaupun dia tidur sekarang atau mengganggu orang ya. Tapi dia tetap duduk di tempatnya baik. Dalam suasana yang baik, berteman dengan orang yang baik, berada dalam kondisi baik, tetap ada manfaatnya daripada dia keluar. Sebab apa? Kata malaikat, ya Allah, di situ ada orang yang hanya duduk saja. Mereka tidak ada niatnya untuk ta'lim, untuk mendengarkan tausiah. Tapi mereka hanya duduk saja karena ingin, karena dilihat atau dinilai atau diabsen. Duduk saja di sini, tidak mendengar. Kata Allah, mereka juga dapat ampunan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selama antum duduk di sini, amal saleh. Jika ada orang tua yang sudah meninggal, orang tuanya mendapat pahalanya, ganjarannya. Dan bangga orang tuanya. Sama dengan di dunia, ketika orang tua kita berada di kampung halaman, lalu anaknya di Jakarta atau di Kalimantan atau di mana begini-begini, dia sebut itu. Dia sebut, anak saya sekarang bagaimana, dia begini, dia begini, bangga dia, senang dia. Ini contoh-contoh. Sampai nanti di barzah juga begitu. Aktivitas kita pagi hari ini, bagi orang tuanya yang sudah meninggal, seperti Abi, seperti Ustaz Omah juga sudah meninggal dunia, maka orang tuanya mendapat kebanggaan, kegembiraan, kesenangan, dan kelapangan di alam sana. Apalagi ditambah dengan doa. Doa-doa. Tapi bagaimana kalau anak? Contoh lain. Contoh kecil saja, secuil contoh. Kan tidak semua anak-anak yang pagi ini bangun. Di luar sana, tidak semua anak yang bangun pagi. Masih ada yang tidur, atau bangun pagi tidak salat. Tidak dibangunkan orang tuanya. Tidak diajari oleh orang tuanya. Tidak duduk di masjid. Setelah itu tidak baca Quran. Tidak berdoa, tidak berzikir. Ada anak seperti itu di luar, banyak anak seperti itu di luar pondok kita. Maka ketika itu aktivitas anak tidak membahagiakan orang tuanya jika orang tuanya sudah meninggal. Itu makanya di pondok itu sangat bersyukur sebenarnya orang tua. Murid-murid juga sebenarnya bersyukur, tapi mereka belum menyadari alangkah luar biasanya manfaat ini. Kenapa di pondok bersyukur? Karena kalau tidak di pondok, tidak semua orang tua bisa membangunkan anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya, menuntun anaknya supaya baik. Di pondok semua bisa. Kenapa? Kita di pondok saling bantu, bersama-sama, ingat mengingatkan, saling memberikan tausiah, berguru belajar. Itu nanti betapa hidup di pondok itu nanti kalian akan terkenang nanti setelah keluar di pondok. Rindu lagi, ingin lagi ke pondok. Berapa hari yang lalu juga dapat chattingan SMS dari murid lama, rindu lagi ke pondok Abi, Umi. Ingin seperti dulu lagi, di luar ini gersang katanya.
Tidak seperti di pondok. Ini kebahagiaan di pondok seperti itu. Kembali tadi, ada anak yang anak itu tidak sedikit pun membanggakan, membahagiakan, menggembirakan orang tuanya di dunia, tidak. Di alam kematian, di barzah tidak, di akhirat apalagi tidak. Sungguh anak seperti itu tidak kita harapkan. Anak itu antum. Yang ketiga tadi, anak yang betul-betul luar biasa. Di dunia dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggalkan dunia, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Di akhirat nanti, dia dapat membawa, meninggikan derajat orang tuanya. Karena dia beramal saleh. Para penghafal Al-Quran. Tapi bukan hanya para penghafal. Siapapun orang yang beriman, beramal saleh. Karena doa malaikat seperti itu, dan janji Allah seperti itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, lalu keimanan mereka diikuti oleh anak cucunya. Atau malaikat mengatakan masukkan mereka ke dalam surga adnin, surga yang kekal ya Allah. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, orang tuanya juga. Bertemu-temu lagi, berjumpa lagi. Maka jadilah kita hendaknya ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Karena juga nanti satu saat antum juga akan punya anak. Antum-antum semua atau Abi baca kalian-kalian semua lah suatu saat seumur kami ini, seumur ustadz-ustadz yang hadir ini punya anak. Ketika itu juga merasa dan memahami dan kepingin anak itu juga bermanfaat untuknya, membahagiakannya, menggembirakannya. Bagaimana caranya? Salah satunya ya di sistem. Sebenarnya kesempatan belajar di pondok luar biasa. Ingat, pondok tidak sama dengan sekolah berasrama, beda itu. Pondok tidak sama dengan sekolah berasrama, beda itu. Pondok, sekolah berasrama, tidak sama. Ya Sadian, sama Sadian? Sama enggak? Beda lah. Dengan boarding. Pondok apa yang kita alami seperti ini. Kadang dihardik, kadang diberi sanksi. Dididik, diasuh, dibina, diperhatikan, dimotivasi, didorong. Kadang dihukum. Ya gitulah seninya pondok. Pondok itu kan mengajari kita hidup. Kalau antum sekarang kurang 500 ini, maka nanti berarti antum sudah dapat teman 500-an. 500 pula perangainya, sifatnya, wataknya, karakternya, kebiasaannya. Kita kaya. Akan bermanfaat di luar sana nanti. Itulah pondok. Nah, terakhir, bahwa kita di sini khusus untuk tingkat aliyah karena ada namanya tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu dia bukan hanya belajar membaca kitab kuning supaya lancar, yang programnya sudah kita mulai 3 bulan sampai 6 bulan depan, ada jaminannya lancar membaca. Itu hanyalah kunci pembuka untuk masuk ke rumah, ke gedung ilmu namanya. Karena tidak mungkin orang bertafakuh, berdalam-dalam dalam ilmu syariat, sementara pintu gerbang ilmu syariat itu terkunci. Kunci pembukanya bahasa Arab dan mempelajari ilmu alatnya. Alaysa kadzalik Ustaz Rumah? Ada gedung, ada gudang, ada perpustakaan besar. Buku-buku banyak misalnya. Ribuan atau jutaan buku. Kita tidak biasa masuk gedung itu. Tanpa melalui pintunya, pintu terkunci.
kunci untuk membuka pintu gedung besar yang isinya ilmu luar biasa itu adalah bahasa Arab. Dan ilmu alatnya, di kami namanya ilmu alat, nahwu saraf itu ilmu alat, nahwu saraf balaghah ilmu alat. Ada orang kepingin jadi ustaz di penceramah, belajar bahasa Arab tidak mau. Belajar ilmu alat tidak mau. Apa yang akan disampaikan? Paling-paling kepandai mengolah bahasa. Kalau ingin bertafakuh, tidak mungkin antum itu tidak belajar ilmu alat itu. Ilmu alat ini yang kita mulai belajar di sini. 6 bulan ke depan digojlok 3 sesi 1 hari. Oleh guru-guru spesial. Yang mereka jamin untuk program tafakuh ini 3 bulan sudah bisa menguasai. 6 bulan lancar. Sehingga kitab apapun insya Allah bisa dipelajari di bawah bimbingan guru. Itu hanya di program tafakuh. Dan tafakuh pilar kita. Pilar utama kita tafakuh fiddin. Apa tafakuh? Berdalam-dalam memahami agama ini. Sangat faqih, paham. Orang faqih, orang yang paham. Al-fiqhu paham. Tafakuh betul-betul mendalami, memahami ajaran syariat. Syariat itu sumbernya bahasa Arab. Tafsir bahasa Arab. Syarah hadis bahasa Arab. Semua tidak bisa. Ini ada yang kepingin jadi penceramah tapi tidak mau belajar, ini kan aneh. Dia ingin hanya berkuar-kuar, tidak ada ilmunya apa. Itu namanya tong kosong, nyaring bunyinya. Tidak ada isinya, hanya bunyinya yang keras. Namanya anak ketek kadang languah. Tahu anak ketek kadang languah? Suara gadang, awak pelompong. Nafasu kare, tanago kurang gitu. Ya Ustaz sudah, nafasu kare, tanago kurang. Keinginan keras, tenaga tidak ada. Oh, yang akan dijaki tanjakan, gigi 1 saja tidak masuk, kata sebelah gigi 2. Ini dah tafakuh fiddin. Maka bersungguh-sungguhlah antum yang masuk program itu. Bukan untuk jadi ustaz saja. Kita berkewajiban untuk mempelajari agama kita. Itu makanya tadi salah besar itu orang yang mengatakan, atau antum yang berpendapat, saya tidak akan jadi ustaz. Tidak pun jadi ustaz, wajib mempelajari ilmu syariat. Ini kan, kita ingat itu. Mudah-mudahan sampai ini ucapan Nabi ini kepada ustaz yang ada di Darul Makmur sana. Bahwa yang antum bilang masuk pesantren itu tidak akan jadi ustaz, tapi masuk pesantren untuk belajar akhlak dan adab. Iya betul. Masuk pesantren bukan ingin jadi ustaz, tapi siapa yang di pesantren bisa jadi ustaz. Perbaiki niat masuk pesantren untuk mendalami ilmu kita, ilmu syariat, ilmu yang didalami oleh semua manusia kaum muslimin. Tapi yang paling menonjolnya akhlak. Akhlak itu dibentuk, dibiasakan di pesantren kehidupan sehari-hari. Susah mendapat akhlak di luar pesantren, sangat susah. Di pesantren dia. Kembali kita ingatkan, itulah program tafakuh fiddin. Dan program bahasa yang semalam juga sudah dicanangkan lagi. Ya Ustaz Rumah, dibaca. Dan tahfiz. Ingat, ini kesalahan terbesar bagi orang. Sehebat apapun, sehafal apapun seorang guru, hafal baginya Quran, hafal hadisnya, ribuan hadis. Seorang guru. Lalu seseorang belajar kepada guru itu. Kalau muridnya tidak kuat semangat, tidak rajin, tidak juga. Belajar itu pun tergantung guru. Guru hanya membimbing, mengarahkan, menjelaskan, memberikan tausiah, menunjuki itu. Tapi yang belajar itu antum.
Taruhlah ustadz kita ini hafal Quran. Andaikan Quran itu 50 juz dia hafalnya. Tapi kalau muridnya tidak mau belajar atau mau belajar tapi tidak sungguh-sungguh, tidak bergiat, tidak juga. Ada kiai kita yang menjamin hafal 5.000 hadis. Ya kalau muridnya tidak juga. Lalu kenapa orang di pondok-pondok tahfiz sana, rumah tahfiz, hafal orang? Karena mereka ingin ke sana, ingin membaca Quran. Nah, yang masuk pondok ini kan tidak semuanya bersemangat mau membaca Quran. Tidak semuanya bersemangat ingin jadi tahfiz. Karena ada juga orang tua yang mengatakan, anak kami, tidak perlu kami jadi hafiz, yang penting di pondok lah. Di pondok lah habis. 3 tahun ini anak kami yang pondok dah syukur, katanya. Kami di luar ini. Begini perguruan sekarang. Ada enggak? Yang penting anak kami di pondok. Mereka bisa salat berjamaah, bisa belajar, bisa hidup bersama-sama, bisa mendiri. Ada yang seperti itu, tidak peduli. Berbeda dengan masuk rumah tahfiz. Yang masuk rumah tahfiz memang orang untuk tahfiz. Yang masuk pondok, orang tidak semuanya ingin tahfiz. Itu makanya kita semuanya belang. Kalau tahfiz kita rame. Pagi tahfiz, sore tahfiz, malam tahfiz, gurunya juga ada. Apalagi masalahnya tidak semua antum itu yang bertekad bulat untuk hafiz. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang luar. Orang luar mengatakan namanya tahfiz, tapi anak tidak ada semuanya. Mana ada yang semuanya lulus? Nah, ada. Nah, ini yang disampaikan pagi hari ini kepada kita semua dan juga kepada para ustaz-ustaz kita yang hadir. Ya, mari kita terus bersemangat bersama-sama memupuk, memotivasi, mendorong, menyemangati murid-murid kita ini. Karena tugas kita memang begitulah menghadapi murid-murid. Habis murid ini datang pula murid baru nanti. Habis mereka datang lagi yang baru. Begitulah kerja kami seterusnya. Antum tamat di sini pergi. Selesai ini pergi, tidak senang di sini pergi, ya habis. Kami tetap juga di sini. Nama saja guru di pondok, tidak kemana-mana. Ini yang kelas 9, saya tidak akan di sini lagi, ya pergilah, ya habis. Nanti datang yang baru lagi. Atau yang kelas 11, tamat, ya pergi lagi. Nanti datang pula yang baru lagi. Begitu kami. Di sini terus. Maka para ustaz-ustaz kita teruslah curahkan ilmu. Karena manusia yang paling bermanfaat itu, salah satu menurut pendapat Abi, manusia yang paling bermanfaat itu adalah guru. Karena dialah yang memberikan berbagai macam pelajaran-pelajaran berharga. Sehingga guru itu, kalau dia pergi ke tempat mengajar, apapun yang dilaluinya berdoa kepada Allah. Itu hebatnya guru. Guru kalau ikhlas niatnya mengajar, apapun yang dilaluinya, dilewatinya, pohon-pohon, batu-batu, bumi, burung, serangga, hewan-hewan lainnya, berdoa kepada Allah untuk sang guru. Kenapa? Guru itu pergi memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Mengajari orang, menunjuki orang, menuntun orang, itu luar biasa jadi guru. Walaupun gurunya seperti ini hidupnya. Tapi Abi yakin, manfaat itu tidak ada bagi selain guru. Tidak dapat. Itu makanya guru itu tinggi posisinya dalam agama kita. Hormatilah guru, muliakan guru. Hargai guru itu. Ini guru. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Kata Imam Ghazali, gurumu lebih wajib kamu hormati daripada orang tuamu. Itu kata Imam Ghazali. Orang tuamu hanyalah melahirkan dan membiayai hidupmu. Tapi yang mendidikmu adalah gurumu. Ketika di sekolah, ketika di pondok. Tapi kalau di rumah, taati orang tua. Barangkali ini pesan pagi hari ini. Semoga pesan-pesan ini, motivasi ini ada faedah untuk manfaatnya untuk kita semua. Jadilah anak yang berbakti, yang bermanfaat, yang menggembirakan, yang menyenangkan orang tua. Dunia, di barzah, dan di akhirat sana. Kelak antum juga nanti akan mempunyai anak. Tentu juga antum akan merasakan apa yang kami rasakan sekarang.
Itulah yang bisa disampaikan, semoga ada faedah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.